Lah, kok gak nyala? Habis bah nih gasnya. Sini, ganti dulu gasnya. Coba ambilkan pisau, ganti dulu karetnya nih. Gak Bapak, kan sudah aku bilang pakai linggis kayak Mama. Kayak gini nah. Kayak mana lah nih, Pak? Ya nggak tahu kok tanya saya. Cicilan rumah udah lunas belum, Pak? Belum separoh. Biasanya kalau makan sehari-hari pakai apa nih? Kalau aku ular. Kalau bapaknya makan apa? Terserah. Saya ada rezeki lebih nih buat adik sama bapak. Maaf, Mbak. Kita bukan pengemis. Aduh, cut. Ini kameranya lagi on. Jadi nanti pas ku kasih, diambil ya, terus bilang makasih. Bentar. Ini kalau kita berhasil lolos casting jadi pemain sinetron ya, Mbak ya? Oh, enggak. Tapi dapat duit nih. Ya, rumah deh, Mbak. Masa duit terus? Udah sering gak tuh? Ya, minimal rumah lah. Ngelunjak nih anak. Oke, jadi untuk kali ini selamat Anda mendapatkan bedah rumah. Wah, makasih. Ketika Mama pulang, Loh, rumahku mana? Perasaan kemarin di sini. Ma, Rumah kita mana? ini mah. Tada. Estetik kan, mah? Rumah kita yang lama meledak, mah. Terus kan kita masuk TV. Mama nonton nggak? Keren kan kita, mah? Nah, habis itu kita dapat rumah gratis nih, mah. Teng tereng tereng. Tifa, lo jadi kuliah di Jakarta. Iya, tapi gue kagak mau tinggal di rumah lo. Cariin gue rumah dong. Ada nih, punya kenalan bokap, baru gue pegang suratnya. Rumahnya gede, 3 lantai, ada kolam renang sama liftnya. Berapa duit? 100 juta. Lah, kok murah? Soalnya di belakangnya ada kuburan. Deal, jangankan di belakang rumahnya. Di dalam rumahnya aja, ayo gue mah, deal. Tapi katanya kalau malam di rumah itu suka kedengeran suara-suara aneh, kayak tangisan cewek atau anak kecil lagi lari-lari. Alah, tinggal pakai headphone, nyalain dangdut, kenceng itu volume sampai pol. Mana sini, gue mau beli rumahnya. Sering kecium bau kemenyan juga loh, lu yakin mau tinggal di situ? Hah, bau apaan? Wangi ya? Itu parfum harian gue, keles. Buset, Udah, buru, cepat mana sini, lama lu. benda penampakan pocong, tuyul sama kuntilanak di rumah itu. Serem loh, lu gak takut apa? Gak apa-apa, merem aja. Lagian juga kayaknya mereka tuh kesepian, makanya caper gitu. Terus gosipnya, tuh rumah bekas pembantaian brutal. Lu masih mau ada gila-gilanya lu? Emang mayatnya masih di sana? Kagak sih. Ya udah sini kan gue juga yang nempatin. Kenapa lu yang sibuk dah, heran. Tapi Tifa, No, rumah gede 3 lantai di Jakarta. Ada kolam renang sama liftnya harga 100 juta. Ada kuntilanak mumun pun gue piara. Gue kasih 1 kamar tuh spesial VIP pakai AC nyong. lah, Buru mana sini ya, gue tanda tangan. Asik, rumah baru. Tawa lu, seneng ya? Ini kembang sama paku 7 biji. Bye-bye ya, jangan nangis, cekikikan aja, oke? Piye, anak zamanku toh? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. malam. Malam Diva. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita masih duduk di bangku SD kelas 4. Biasa habis pulang sekolah kita pada ngumpul di taman komplek. Hari itu lumayan ramai dah ada sekitar 9 orang gitu. Jadi gue pikir kayaknya bakal seru deh main petak umpet. Terus kita gambreng dan gue yang jaga. Oh, Tapi karena pas volumenya banyak, tempat persembunyian udah pada diambil semua. Mau nggak mau gue rada jauhan dah. Kelar ngitung sampai 100, gue mulai cari satu persatu. terus? Gue ngumpet di balik tong gede gitu. Tapi tiba-tiba ada kalian yang gelinding ke kaki gue. Pas gue nengok ke arahnya, ternyata ada bocil lagi ketawa cekikikan dari rumah di belakang gue. Oh alah. Karena dia berisik dan takut ketahuan, gue sus diem gitu. Tapi dia malah manggil-manggil gue ke sana. Itu bentar lagi maghrib padahal, tapi gue masih belum nemu si Viana ada di mana. Waduh, kok bisa? Soalnya gue udah diajak masuk, jadi posisinya gue udah dalam rumah yang mewah itu. Fix sih, itu bocil anak orang kaya, kakeknya juga ramah, betah lah gue di sana. Gue udah pusing banget itu nggak tahu si Viana ada di mana. Sampai yang lain ikutan panik nyariin dia. Parah lu. Ya mau gimana, habisnya seru sih. Sampai gue lupa dah tuh lagi main petak umpet juga. Tapi pas ikut gue langsung buru-buru izin pulang kok. Akhirnya si Vian muncul sambil minta maaf. Habis itu kita balik deh ke rumah masing-masing. Tapi besoknya pas gue lewat situ, kok rumahnya berubah. Maksudnya gimana? Jadi kumuh terbengkalai gitu. Padahal kemarin tuh bener-bener megah banget loh. Terus gue penasaran kan, gue tanyalah ke Snow. Tapi dia malah narik gue lari. Rumah itu dulu milik Pak Trisno. Tapi semenjak cucu kesayangannya mendiri tumbal pesugihannya sendiri, ia mulai tidak waras dan mengakhiri hidupnya di rumah itu. Di kelas sepi banget kayak kuburan. Cerita rumah jauh, kalau berangkat kudu subuh, nyampe sekolah pasti kepagian. Aduh, ngapain ya? Duh, cowok-cowok kalau nggak papan tulis pasti masih kotor. Akhirnya kelar juga. Nah, kalau bersih gini kan enak dilihat. Jam berapa ya? Masih jam 6:05. Jam segini mah cara pasti masih bobo kayak kebo di rumah. Bosan banget dah. Anda boleh bawa HP ke sekolah, kan bisa scrolling TikTok kita. PR, MTK nggak ada, bahasa Inggris nggak ada. Oh iya IPAS, untung aja kerjaan dulu ah. Duh, susah banget. Jadi ngantuk, Cia. Tidur aja apa? Nanti tinggal nyontek pas Aksel datang. Pagi, Cia. Akhirnya kamu datang juga, Celo. Kamu nyampe jam berapa, Cia? Kayaknya Cia paling awal deh. Gerbang sekolah tadi aja belum buka udah Cia panjat. Ya buset. Dari jam 5 Cia udah di kelas, Celo. Bu Buneng, kamu nggak daftar di rekuncian sekolah aja? Loh, sejak kapan kamu di sana, Aksel? Berarti aku pertama, Aksel kedua.
Celo ketiga, baru Elit yang terakhir. Oh iya, pinjam peripas dong Axel. Kayaknya nggak bakal dikumpul deh, hari ini kan kita ada ulangan. Oh gitu Cia belajar dari tadi. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Snow. Malam. Hai Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Minum susu rasa semangka. Flip-flop. Luna, Kenapa ini? tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet, kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal it dong, it dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop. Astaga Juliet, ibu gak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet, flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku gak akan bilang. Makasih Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gua Nggak gak sengaja. sengaja. Flip-flop. Seri, Flip-flop. Seri, Aska, please. Flip-flop. Seri. Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Flip-flop. Sorry Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. ditangkap. Hah, Flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf Snow, tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow, dia nggak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku. Tuan, saya mau berhenti kerja. Gaji kamu kurang. Permisi. Kenapa sih sama Juliet? Jangan-jangan Juliet suka sama lo. Tapi mak lo, jauhi anak saya. Tidak, saya cinta sama Snow. Kebanyakan nonton sinetron loh. Terima kasih atas semuanya. Kita nikah yuk. Hah? Saya tahu kamu suka saya. Justru saya sedang mencari orangnya, Tuan. Juliet, Snow sakit. Apa? Oh, oh. Hah? Kok bisa demam begini? Mau ngapain? Mau kompres, Tuan. Tanda ini. Siapkan tebusan. Diam. Aku lapar. Nih, Ih, ada bintang di leher Koko. ini tanda lahir. Sebentar lagi aku akan kaya. Menyerahlah, kau sudah dikepung. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Juliet mau pulang. Dadah. Jangan pergi. Koko juga harus pulang. Janji dulu. Nanti Koko harus nikahin aku. Kamu udah ingat? Snow. Ya, silakan duduk. Siapa yang gak hadir hari ini? Axel sakit bu. Mana suratnya? Tadi katanya izin ke Bu Zoe. Kamu tuh kalau ngomong yang jelas dong. Mamanya Axel udah telepon wali kelas bu. Dari pertemuan pertama, Ibu udah pernah bilang kan, Ibu tidak menerima alasan apapun tanpa terkecuali dengan lampiran surat dokter. Waduh. Axel Alfa. Tapi bu, Gak ada tapi-tapian. Kemarin PR yang Ibu kasih udah selesai semua kan? Celo, tolong kumpulkan buku PR teman-teman kamu satu persatu. iya bu. Emangnya ada PR, Cia? Ada Elliot, jangan bilang kamu gak bikin. Mateng. Seriusan aku dari sekolah ngapain aja sih? Numpang napas coba kentut doang ya? Astaga Elliot, bener-bener kamu tuh. PL kamu mana Cia? Bentar Celo. Loh. Kenapa, Cia? Mana? Kok buku Mercia gak ada? Jangan-jangan ketinggalan di rumah. Mana Celo? Ibu,
Ya, nggak perlu basa-basi ya. Yang namanya nggak ada di sini, silahkan keluar dari kelas saya. Baik, Bu. Nasib. Duh, Celo harus kasih tahu Axel. Umuman, para ketua kelas diharapkan berkumpul di ruang guru sekarang. Celo, kamu dipanggil ke ruang guru tuh? Celo izin ke ruang guru ya. Oh iya, kamu kan ketua kelas ya. Silakan. Kok lanjutin nih, tinggal dikit lagi. Kok wakil ketua kelas berfungsi dikit, kek? Duh, apaan lagi nih? Gimana cara kerjainnya, Axel? Lo tuh bener-bener gak ada faedahnya ya. Berisik lu. Oh iya, hampir lupa. Bu, saya mau izin juga, Bu. Mau kemana kamu ya? Jangan bilang mau ke kantin. Puasa-puasa gini bugimbang kamu ya. Enggak, Bu, jangan seuzon dulu. Besok kan ada pertandingan basket antar sekolah. Saya kapten basketnya, Bu. Ya udah, sana. Yes, goodbye everybody. Baik, sampai mana tadi? Oh, jadi lumba-lumba adalah hewan mamalia, bukan mama saya. Bu, Ya, kenapa Axel? saya mau izin buat latihan olimpiade matematika. Wow, kamu lulus seleksi kemarin. Wah, berarti kamu perwakilan dari sekolah ini. Hebat banget kamu. Harumkan nama Indonesia ya. Semangat, nak. Ih, curang banget sih mereka. Bisa kabur nggak ikut pelajaran. Saya juga mau.